Sayyidina Ali diprotes atas keputusannya menghentikan peperangan terkait pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sayyidina Ali diprotes karena mengutus seseorang yang Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru atas persoalan pemberontakan tersebut. Orang-orang ini menganggap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali adalah sebuah kesalahan. Orang-orang ini menganggap langkah Sayyidina Ali adalah hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sekelompok kecil penghafal Quran ini menganggap bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada Al-Quran. Mereka berpedoman pada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka orang-orang ini masuk kategori orang kafir. Sehingga mereka menganggap Sayyidina Ali adalah telah kafir. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, demi mendengar protes ini, Sayyidina Ali kemudian berusaha menjelaskan apa yang ia lakukan sesungguhnya juga berdasarkan Al-Quran. Sayyidina Ali menganalogkan, mengkiaskan ketika satu rumah tangga terjadi persoalan sampai terjadi kegegeran antara suami dengan seorang istri. Perintah Al-Quran mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Sayyidina Ali berargumen hanya persoalan yang remeh, yakni persoalan rumah tangga. Allah memerintahkan untuk mengutus juru damai. Apalagi ini persoalan yang sangat serius, menyangkut keamanan serta keutuhan negara. Maka mengutus seseorang menjadi juru damai agar tidak terjadi korban nyawa yang sangat besar di antara umat Islam adalah sebuah keniscayaan, adalah satu hal yang harus dilakukan. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, cerita ini merupakan fragmen betapa di masa Sayyidina Ali orang bisa menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain sudah tidak Islam lagi dengan persoalan yang sangat sederhana. Bahkan yang ironis, mereka mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Ini adalah satu hal yang sangat ironis. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Al-Quran telah melabeli dirinya sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi seluruh manusia. Dan secara spesifik, secara khusus, Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tentu saja bisa kita pahami bahwa Al-Quran merupakan kitab pedoman hidup bagi siapapun yang mau mengaksesnya, bagi siapapun yang ingin menggunakannya. Lebih-lebih bagi kita yang dikategorikan sebagai orang-orang yang muslim dan orang-orang yang berikhtiar menuju muttaqin, akan menjadi orang yang bertakwa. Maka menjadikan Al-Quran sebagai wasilatul hayat, sarana kehidupan, adalah hal yang mutlak, adalah hal yang pasti. Namun bagaimana caranya agar kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mampu menjadikan Al-Quran sebagai way of life,
mampu menjadikan Al-Quran sebagai sarana di dalam kehidupan di dunia. Caranya yang paling tepat adalah dengan membumikannya, menjadikan pesan wahyu ilahi sebagai tata cara di dalam kehidupan di dunia, dan juga tata cara menggapai kehidupan kita di akhirat. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk membumikan Al-Quran atau mendownload Al-Quran, agar Al-Quran ini tidak menjadi sekedar konsep mati, konsep yang tidak hidup, konsep yang tidak berkembang. Tentu kita harus mencari cara. Paling tidak ada 3 cara yang harus kita lakukan, hadirin sekalian. Yang pertama tentu adalah membacanya. Al-Quran ini adalah bacaan, perintah awal wahyu yang turun awal Jabal Nur. Perintahnya adalah membaca. Tentu Al-Quran ini adalah bacaan yang harus dibaca oleh kita, khususnya umat Islam. Allah sudah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan cara yang adil. Atau di ayat lain, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran yang paling mudah untuk dibaca, baik ayat-ayat yang mudah untuk kita baca atau ayat-ayat yang memungkinkan untuk kita baca di sela-sela kegiatan kita. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, karena tahap awal membumikan Al-Quran, tahap awal mendownload Al-Quran pada diri kita, pada jiwa kita, pada kolbu kita adalah dengan membacanya. Apakah tidak bisa memahami Al-Quran tanpa melalui bacaan? Mungkin bisa, tetapi tentu kekuatannya akan beda. Profesor Waisi, seorang ahli tafsir kenamaan Indonesia, pernah menukil satu penelitian yang dilakukan di Jerman. Penelitian ini terkait dengan bagaimana respon seseorang terhadap bacaan Al-Quran. Kebetulan respondennya atau mereka yang diteliti adalah syaratnya satu, bukan orang Islam atau non-Muslim. Yang kedua adalah mereka tidak mengerti bahasa Arab. Yang ketiga, mereka belum pernah mendengarkan bacaan Al-Quran. Artinya mereka adalah betul-betul orang yang baru pertama kali mendengar bacaan Al-Quran. Jadi penelitian itu ternyata disimpulkan setelah orang-orang diperdengarkan bacaan Al-Quran, diberi alat-alat yang mendeteksi sensor yang untuk mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan orang ini. Ternyata bacaan Al-Quran ketika diperdengarkan kepada mereka yang non-Muslim yang tidak mengerti bahasa Arab dan belum pernah mendengarkan bacaan Al-Quran, ternyata kesimpulannya adalah 70% mereka mengalami ketenangan jiwa yang luar biasa. Dengan berbagai alat serta wawancara, mereka disimpulkan oleh ahli kejiwaan, para psikolog menyimpulkan kemudian mereka mendapatkan ketenangan jiwa dengan ukuran 70% lebih. Penelitian ini memberikan pelajaran berharga buat kita. Ternyata bacaan Al-Quran bisa menenangkan jiwa, bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Bahkan jika bacaan Al-Quran itu didengarkan oleh mereka yang non-Muslim sekalipun,
diperdengarkan kepada mereka yang bahkan tidak pernah mendengarkan Al-Quran sebelumnya. Kalau yang seperti itu ada memberikan ketenangan yang luar biasa, tentu bagaimana dengan kita yang muslim mungkin sejak kecil yang sudah biasa mendengarkan Al-Quran dan bahkan biasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentu membaca Al-Quran adalah sebuah kemudahan bagi kita. Mumpung saat ini bulan Ramadan, bulan yang merupakan ulang tahunnya Al-Quran, tentu momentum tadarus ini harus kita galakkan. Dan tentu saja diharapkan tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga bulan-bulan berikutnya kita tetap istiqomah dengan bacaan Al-Quran. Jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, cara kedua untuk membuktikan Al-Quran adalah dengan cara memahaminya, berikhtiar untuk memahaminya. Memahami Al-Quran ini memang tidak hanya dengan membaca terjemah. Membaca terjemah ini adalah tangga awal untuk menuju pemahaman. Membaca terjemah bukan satu-satunya pemahaman. Karena kalau yang terjadi seperti itu, maka kita akan menjadi golongan orang yang memprotes Sayyidina Ali. Padahal mereka penghafal Al-Quran, tapi kemudian mereka yang menjadi pioner, bibit-bibit kelompok yang menamakan diri adalah Khawarij. Memahami Al-Quran memang bisa kita mulai dari terjemahan, tetapi terjemahan bukan satu-satunya. Ada tahapan yang panjang untuk memahami Al-Quran. Mengapa demikian? Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah yang sholih di zaman wal makan, cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun, dalam waktu kapanpun, di tempat manapun. Tentu kita harus menggali kandungan-kandungan Al-Quran. Itulah kemudian muncul metode untuk memahami Al-Quran yang biasa disebut dengan tafsir. Di sebagian yang lain juga menambahkan dengan takwil. Tafsir ini adalah ikhrajul ahkam wal ihkam, mengeluarkan kandungan-kandungan hukum yang ada di dalam ayat Al-Quran sekaligus mengungkap hikmah-hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran. Tentu bagi kita yang awam prosesnya sangat panjang, tetapi bagi kita yang memang memiliki disiplin ilmu keagamaan, mungkin yang pernah pesantren, mungkin yang kuliah di kajian-kajian keislaman, pemahaman-pemahaman tentang Al-Quran melalui metode tafsir ini menjadi satu hal yang mutlak untuk dilakukan untuk memahami Al-Quran. Memahami kandungan Al-Quran itu memang tidak tunggal pendekatannya. Banyak pendekatan sehingga memunculkan banyak kandungan hukum. Hanya untuk satu ayat, misalnya ada ayat Aula Nasrul Nisa terkait dengan seseorang di ayat Al-Quran atau Al-Maidah ayat 6 itu, Allah memerintahkan untuk berwudu apabila kita menyentuh wanita. Persoalannya adalah kemudian apakah semua itu otomatis menjadi batal? Ternyata Nu'man bin Thabit atau Imam Hanafi atau Abu Hanifah memahami kata-kata ulama ini sebagai bentuk kata kinayah atau majas. Sentuhan yang dimaksud adalah sentuhan dalam konteks hubungan suami istri atau jima, sehingga kesimpulan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Imam Hanafi, bersentuhan laki-laki dengan perempuan ajnabiyah itu tidak membatalkan, karena lama di sini adalah maknanya adalah jima. Selama suami istri tidak melakukan hubungan suami istri, maka wudu itu tetap lestari atau tetap tidak membatalkan. Beda dengan Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i menyatakan aula mas'ul harus dimaknai dengan cara takluk. Jadi sentuhan laki-laki perempuan adalah otomatis membatalkan. Ayat yang sama dipahami oleh ulama yang berbeda, menyimpulkan dua kesimpulan yang berbeda pula. Apakah ini kemudian menjadi Al-Quran yang salah? Tidak. Inilah kehebatan Al-Quran. Inilah kehebatan Al-Quran. Ternyata perbedaan pendapat ini menjadikan manfaat yang luar biasa. Dengan semua laki perempuan ini batal menurut Imam Syafi'i, pergaulan kita lebih terjaga. Sebaliknya ketika kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, ketika tawaf yang ulang-ulang seperti itu, tidak mungkin kita bersentuhan laki dan perempuan. Pasti akan bersentuhan. Kalau menggunakan pendapat Imam Syafi'i, maka dia akan batal, tentu menyulitkan ibadah. Maka kita bisa beralih pada sementara, misalnya ke Imam Hanafi yang menyatakan sentuhan laki perempuan tidak membatalkan. Ini keindahan Al-Quran. Belum lagi misalnya kalau kita memahami redaksi Al-Quran yang sangat indah, ketika mengungkap aktivitas pidana, kejahatan pencurian, Al-Quran meredaksikan as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki baru kemudian pencuri wanita. As-sariqu didahulukan, redaksi pencuri laki-laki didahulukan. Tapi kemudian kalau kita mengacu aktivitas pidana yang lain, mohon maaf, tentang zina misalnya, Al-Quran berbeda redaksinya. Az-zaniyatu waz-zani, seorang pezina perempuan dan seorang pezina laki-laki. Pezina perempuan didahulukan. Kenapa? Ketika pencurian yang laki-laki redaksinya didahulukan, tapi ketika zina perempuan didahulukan. Ini kaitannya dengan psikologis manusia dan juga aspek sosial, di mana potensi melakukan pencurian, korupsi dan lain sebagainya didominasi oleh kaum laki-laki. Sedangkan untuk aktivitas kejahatan berupa perzinahan didominasi potensinya, bukan yang banyak melakukan. Seorang laki-laki melihat potensi wanita, akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan. Ini redaksi Al-Quran. Setuju atau tidak setuju, inilah realitasnya. Masih banyak lagi kajian-kajian Al-Quran yang perlu digali. Tidak hanya Al-Quran, tidak hanya konsep mati, tetapi konsep hidup. Itulah yang diisyaratkan oleh Sayyidina Ali, istamtikil Quran. Ajaklah Al-Quran itu berdialog. Karena dengan dialog Al-Quran, berdialog dengan Al-Quran, kita akan menemukan banyak fakta, banyak informasi, banyak ilmu, banyak hikmah. Tentu saja ini membutuhkan waktu dan membutuhkan pengetahuan serta ilmu yang lumayan. Terus bagaimana pertanyaan awal? Apakah kita harus mondok dulu 10 tahun agar bisa memahami Al-Quran? Tenang saja Bapak Ibu sekalian, karena Al-Quran pun sudah memberikan referensi bagi kita yang mungkin karena persoalan waktu, persoalan kegiatan, kita ingin memahami Al-Quran tapi tidak memiliki piranti untuk memahaminya dengan kompleks, maka kita bisa bertanya kepada orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian semua kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu maksudnya orang-orang yang alim di bidangnya, yang dengan kealimannya mereka selalu bertautan hatinya, bertautan pikirannya kepada Allah, selalu berzikir dengan ilmunya. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian semua tidak mengetahuinya.
Maka disinilah peran ulama menjadi luar biasa dalam konteks membumikan Al-Quran. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di luar sana banyak mazhab-mazhab, banyak pemahaman-pemahaman yang salah kaprah. Ada yang dengan orang mengatakan kita tidak perlu ulama, kita tidak perlu kiai, kita perlu Al-Quran. Seakan-akan ucapan ini benar, tapi salah besar. Bagaimana mungkin kita itu bisa paham Al-Quran tanpa melalui ulama? Mereka yang mengatakan seperti itu pun bagaimana tahu bacaan Al-Quran kalau dulu tidak dia belajar kepada para ulama. Oleh karena itu, ulama adalah kata kunci di dalam memahami Al-Quran, dan ulama adalah kata kunci di dalam upaya untuk membumikan Al-Quran. Panjenengan semua bisa membaca terjemah, tapi untuk mengungkap kandungan hikmahnya, panjenengan masih perlu ulama. Dan terakhir, setelah membaca, memahami, maka kita juga harus melaksanakan. Karena membumikan Al-Quran akan menjadi satu yang sia-sia selama kita tidak melaksanakannya, mengamalkannya dalam aktivitas kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata Al-Quran, kata-kata amal soleh, melaksanakan kebaikan, itu adalah amal soleh. Mayoritas kata-kata amal soleh di Al-Quran itu selalu diiringi dengan kata-kata aman. Misalnya dalam surat Al-Qasas, illal ladzina amanu wa amilus soleh. Di ayat-ayat lain juga seperti itu, amanu wa amilus soleh. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata melaksanakan kebaikan saja tanpa didasari keimanan, maka ini satu hal yang tidak maksimal, satu hal yang mustahil. Tentu berbuat baik harus motivasinya baik. Keimanan itu adalah motivasi. Motivasi dalam beramal, di dalam mengejawantahkan nilai-nilai Al-Quran harus didasari dengan landasan iman, harus didasari motivasi karena Allah, tidak karena yang lain. Sehingga dengan tiga cara, membaca, memahami, dan mengamalkan atau melaksanakan nilai-nilai Al-Quran, itu adalah cara untuk membumikan Al-Quran, cara untuk mendownload Al-Quran. Semoga kita semua diberi nikmat oleh Allah. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah dengan Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, "Tsumma awraqna al-kitaba alladziina istafaita min ibadika." Jadi semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang terpilih sebagai pewaris kitab Al-Quran. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang